Amin. Ini kalau semangat kayak gini berarti sudah pada sarapan ya? Nah. Sudah sarapan berarti perut kita sudah terisi, maka otak kita akan mudah untuk bekerja ya, mudah untuk mencerna pelajaran kita hari ini. Minggu kemarin Ibu sudah kasih tahu kalau hari ini kita mau belajar apa ya? Hidrokarbon. Ada yang sudah baca di rumah? Sudah bagus sekali. Berarti kalian sudah siap untuk belajar hidrokarbon ini ya? Materi yang pertama nanti kita akan mempelajari tentang kekhasan atom karbon. Jadi kenapa atom karbon itu khas sekali? Yang kedua itu tentang posisi atom karbon, di mana atom karbon itu nanti ada atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Kemudian nanti kita masuk ke tata nama alkana, ya. Pembatasannya baru sampai tata nama alkana. Oke? Ibu minta ketua kelas minta tolong pimpin doa dulu ya, supaya pelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah. Maka tolong Ibu Raka ya, tolong pimpin doa. Wah, siap. Doa mulai. Pertemuan sebelumnya, ini Ibu ingatkan kembali, masih ingat struktur atom? Kalau atom oksigen itu lambang atomnya O, ya. Kalau natrium Na, ya. Kalau aluminium Al, pintar. Kalau hidrogen hidrogen H. Kalau karbon C, ya. Iya, karbon itu C lambangnya ya. Nanti C, hidrogen H. Nanti akan kita pelajari itu, ya. Kalau ikatan kimia ada berapa? Ada dua. Ada ikatan apa aja? Ikatan kovalen. Ada yang masih ingat nggak ikatan kovalen itu apa ya? Hah? Ikatan kovalen? Nesya, coba Nesya jawab. Ikatan yang terbentuk dari pemakaian pasangan elektron secara bersamaan antara dua atom. Iya, ikatan yang terbentuk antara dua atom karena pemakaian elektron secara bersama. Jadi masing-masing atom itu memberikan elektronnya untuk berikatan, ya. Pintar sekali Nesya, terima kasih. Kalau nomor atom karbon 6 itu karbon itu terletak di golongan 14 ya, kalau nggak salah 14, benar deh kalau nggak salah. 6 nomor atomnya berarti elektron valensi konfigurasinya. Sekarang Ibu tanya, yang
Iya, 2 dan 4. Berarti kalau 2, 4, elektron valensinya berapa? Elektron yang keluarnya? 4. Ya, nanti 4 elektron itu yang digunakan untuk karbon berikatan. Oke? Nah, ini Ibu punya motivasi nih. Ada yang bisa ngaji coba? Ini surat Ar-Rahman ayat 14. Ya, terkenal sekali Ar-Rahman ini ya. Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Yang artinya apa? Artinya dalam tubuh manusia dan tubuh makhluk hidup itu mengandung senyawa hidrokarbon ya. Jadi senyawa hidup itu adalah karbon. Bahkan waktu itu kalau ilmuwan itu mencari suatu planet ya, para ahli astrobiologi mencari planet yang ada kehidupannya, maka yang pertama kali dicari itu adalah kandungan senyawa karbonnya. Ada nggak karbon di situ? Karena karbon adalah unsur hidup. Oke? Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita akan menggunakan metode model pembelajaran problem based learning, di mana ya, kalian nanti bisa menyebutkan contoh senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kemudian mendeskripsikan kekerasan atom karbon dengan tepat, menganalisis perbedaan atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener dengan benar, kemudian membedakan struktur alkana, alkena, alkuna dilihat dari rumus strukturnya, kemudian menuliskan nama penamaan alkana dengan tepat, ya. Jadi apa? Jadi sehingga kalian bisa mengamalkan ajaran agama yang kalian anut, mengembangkan sikap sosial. Ini adalah nanti kemampuan ini ya, sikap kalian ya, seperti jujur, peduli, bertanggung jawab, serta dapat mengembangkan cakapan hidup abad 21. Aja itu berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan berkreasi. Ini tujuan yang akan kita capai. Panjang memang ya, panjang, tapi insya Allah kalau kalian semangat belajar, maka ini semua nanti kita capai semua ya. Ini tahapan pelajaran kita hari ini. Yang pertama nanti Ibu akan membagikan LKPD. Permasalahan nanti ada di LKPD. Nanti linknya Ibu bagikan. Kemudian setelah kalian dibagikan LKPD, kalian mengerjakannya. Nanti akan diadakan presentasi kelompok ya dari LKPD itu. Kemudian kalian kumpulkan dan terakhir nanti post test. Post testnya juga nanti di Google Classroom. Linknya akan Ibu bagikan. Nanti soalnya nanti diacak ya di Google Classroom tersebut. Ibu bagi kelompok ya. Kelompok pertama itu Mesya, Salsa, Moza, Raka, dan Intan. Kelompok kedua Iqbar, Bimo, Ibnu, Fani, dan Risti. Kemudian kelompok ketiga Kamilani, ya, Miranti, Rifki, Rara, Novalia. Ini sudah duduk di kelompok masing-masing ya. Di kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Oke? Sudah siap semua di kelompoknya? Siap semua. Oke, Ibu punya video nih. Kita tonton video dulu ya. Nanti dari video ini kalian siapkan pertanyaan. Kira-kira apa yang mau kalian tanyakan di video ini? Halo anak-anak, saat ini Ibu akan menjelaskan senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak kegunaan dari senyawa hidrokarbon di dalam kehidupan kita. Di antaranya dalam rumah tangga, industri, pertanian, transportasi, dan masih banyak yang lainnya. Berikut ini beberapa contoh-contoh senyawa hidrokarbon dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, gas LPG untuk memasak, ban karet untuk kendaraan, bensin, aspal untuk jalan raya, teflon, pelapis anti lengket. Ini juga peralatan memasak dengan bahan teflon, pipa pralon untuk benang atau serat pakaian, oli atau pelumas, bahan pembuat sabun,
bahan membuat berbagai jenis plastik, nah ini adalah baju dari plastik yang di masa COVID-19 ini sering digunakan untuk alat pelindung diri bagi para dokter atau tenaga medis. Ini juga sarung tangan dari plastik dapat digunakan sebagai alat pelindung diri dari virus corona. Yang terakhir, bahan bakar pesawat terbang atau aftur. Sudah dilihat? Sudah ada pertanyaan yang kira-kira akan disiapkan? Sudah, ya. Jadi banyak banget ya kegunaan hidrokarbon ya. Di alam ini banyak banget. Sampai saat ini mungkin 6 juta lebih hidrokarbon itu ditemukan. Ya. Kenapa dia bisa seperti itu? Ada yang mau ditanyakan dari video ini? Saya, Bu. Siapa? Salsa ya? Ya, Bu. Salsa, nanya apa Salsa? Bu, mengapa ban mobil teflon berwarna hitam? Mengapa ban mobil teflon berwarna hitam? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, Bimo ya? Iqbal. Iqbal. Ya, Iqbal apa? Unsur apakah yang terkandung dalam hidrokarbon? Unsur yang terkandung dalam hidrokarbon. Kemudian ada lagi pertanyaan? Iya, Bimo. Mengapa senyawa hidrokarbon banyak sangat melimpah di alam? Bahkan lebih dari 6 juta lebih. Oh iya, mengapa senyawa hidrokarbon itu sangat melimpah di alam? Bahkan lebih dari 6 juta lebih ya. Banyak sekali hidrokarbon di alam ini. Ada yang mau menanggapi pertanyaan dari Salsa kira-kira? Mungkin karena terdapat kandungan unsur di dalamnya. Oh, kenapa? Karena terdapat kandungan unsur di dalamnya. Iya, warna hitam karena adanya zat yang di dalamnya. Itu hampir tepat ya. Ada yang ingin menyempurnakan? Saya, Bu. Iya, Raka. Kalau warna hitam biasanya mengandung unsur karbon. Kalau berwarna hitam mengandung unsur karbon. Iya, benar sekali ya. Biasanya hitam yang dihasilkan itu berasal dari unsur karbon. Ya, ban itu kan ban itu tadinya dari karet ya. Karet itu kan berwarna putih. Tapi dia setelah dicoba-coba ternyata ditambahkan unsur karbon membuat ban tersebut menjadi stabil, kuat, awet, dan tahan lama. Begitu juga dengan teflon. Penambahan unsur karbon itu membuat jadi kuat, tahan lama ya. Kemudian pertanyaan siapa? Iqbal ya. Iqbal, apa sih kandungan unsur hidrokarbon? Ada yang mau menanggapi? Bu. Iya. Mungkin sesuai nama itu, hidrokarbon yaitu senyawa yang tersusun atas atom hidro, yaitu hidrogen dan karbon. Benar sekali. Ini pasti Miranti sudah baca ini ya. Hidrokarbon, hidrogen dan karbon. Jadi kesimpulannya, hidrokarbon itu tersusun atas 2 atom hidrogen dan atom karbon. Pertanyaan yang terakhir tadi siapa? Bimo ya? Ada yang menanggapi pertanyaan Bimo? Kenapa sih hidrokarbon itu melimpah di alam? Bahkan sampai 6 juta lebih ditemukan. Belum ada yang menanggapi? Oke, kalau gitu kita simpan dulu ya pertanyaan Bimo ya. Mungkin nanti ada jawabannya di selanjutnya ya. Nah, ini Ibu punya 4 gambar nih. Yang gambar pertama ini gambar apa ya? SPBU. SPBU ya, Pertaminanya SPBU. Di SPBU ini, kenapa Ibu tampilin gambar ini? Karena di dalamnya terdapat bensin. Bensin itu ada termasuk jenis hidrokarbon. Yang nomor 2, gambar melon. Gas LPG. Kenal ya sama LPG ya? Yang perempuan suka masak pasti kenal sama
karbon yang pertama. Atom karbon memiliki LKPD Ibu bagikan dulu. LKPD Ibu bagikan. Sebenarnya LKPD linknya sudah Ibu bagikan, tapi kata temannya susah dibuka ya? Iya. Susah dibuka, jadi ini Ibu printkan saja. Tapi nanti yang untuk kegiatan mandiri ya kalian kerjakan di linknya Ibu bagikan itu ya. Nanti Ibu gunakan kembali. Mungkin ada kesalahan teknis dari Ibu. Jadi nanti tolong untuk mandirinya kalian bisa kerjakan di link Ibu bagikan. Ini untuk kelompoknya. Kelompok 3 ya. Kelompok 1. Kelompok 2. Itu kalau dibagikan LKPD-nya. Kemudian bahan ajarnya. Linknya sudah ini ya, udah Ibu bagikan juga ya di grup ya. Ini kalian buka bahan ajarnya di Ediflip. Itu tadi Ibu cek bisa dibuka. Kemudian Ibu bagikan itu lagi. Ini namanya Mollywood. Mollywood ini nanti kalian bisa memvisualisasikan itu bentuk atau bentuk senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon. Itu tadi hidrokarbon. Oke? Udah semangat ya, kita masuk ke materi anak ya? Oke, kita masuk ke materi. kekhasan atom karbon yang pertama. Atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Dalam sistem periodik unsur, atom karbon memiliki nomor atom 6, sehingga konfigurasi elektronnya adalah 2,4. Dan dari sini, kita dapat menentukan elektron valensinya. Elektron yang terletak pada kulit terluar, yaitu 4. Yang kemudian dapat digambarkan simbol Lewisnya seperti ini. Karena elektron valensi 4, maka atom C ini tidak stabil. Atom C membutuhkan 4 elektron lagi untuk mencapai kestabilan. Maka dia akan membentuk 4 ikatan kovalen. Unsur dari golongan lain tidak dapat membentuk ikatan kovalen sebanyak ini, kecuali melebihi konfigurasi oktet. Inilah yang menjadi kekhasan dari atom karbon. Karbon membentuk ikatan kovalen dengan unsur-unsur lain, khususnya unsur non-logam, terutama dengan unsur hidrogen, oksigen, nitrogen, maupun unsur pada golongan 7A, F, Cl, Br, dan I. Sebagai contoh, atom C dengan 4 atom H yang akan menjadi metana atau CH4. Atom C yang berikatan dengan atom hidrogen dan oksigen menjadi metanol, dan sebagainya. Selanjutnya, ukuran atom karbon relatif kecil. Ditinjau dari konfigurasi elektronnya, dapat diketahui bahwa atom karbon terletak pada periode 2, yang berarti atom ini mempunyai 2 kulit atom, sehingga jari-jari atomnya relatif kecil. Hal ini menyebabkan 2 keuntungan, yaitu ikatan kovalen yang dibentuk atom karbon relatif kuat, dan atom karbon dapat membentuk ikatan rangkap 2 ataupun rangkap 3. Mengenai proses pembentukan ikatan rangkap ini akan dijelaskan pada video berikutnya ya. Sekarang lanjut ke kekhasan atom karbon yang lain. Atom karbon dapat membentuk rantai karbon. Dikenal 2 jenis rantai karbon. Yang pertama adalah alifatik, yaitu senyawa karbon yang rantai utamanya terbuka. Bisa dalam bentuk rantai lurus dan juga rantai bercabang. Yang kedua adalah siklik, yaitu senyawa karbon dengan rantai karbon tertutup atau dalam bentuk melingkar. Jumlah dan kekuatan ikatan karbon menyebabkan karbon dapat membentuk ikatan dengan atom sejenis, yang memungkinkan karbon membentuk senyawa dengan rantai terbuka dan rantai tertutup, dan membentuk rantai karbon yang kuat dan panjang. Hal inilah yang menyebabkan mengapa jumlah senyawa karbon menjadi sangat banyak. Oke, sudah disimak videonya? Sudah.
bagikan, kalian bisa memvisualisasikan atom karbon ya. Ini atom karbon nih. Ya, yang warna hitam karbonnya. Atom karbon ini punya berapa elektron valensi tadi? 4 elektron valensi. Berarti dia punya 4 tangan ini. Tangan-tangan ini digunakan untuk berikatan. Ya. Kalau digambarkan lurus ya gambarnya ya. Kalau ini kalau visualnya bentuknya 3 dimensi seperti ini ya. Ada sudut-sudutnya. Jadi 4 ini digunakan untuk berikatan. Ya. Itulah tadi pertanyaan siapa yang belum kita jawab? Bimo. Ya. Kenapa atom karbon banyak melimpah di alam? Karena dia punya 4 elektron valensi. Jadi dia mudah berikatan dengan unsur lain ya. Dengan jumlah yang sangat banyak. Karena elektron valensi banyak melimpah nih. Ya, atom lain jarang yang ada 4 elektron valensi. Kemudian dia juga terletak, dia mempunyai berapa kulit? 2 ya, kulit K dan L. 2 dan 4 berarti kulitnya ada 2. Ya, 2 kulit, maka dia ukurannya relatif kecil. Karena relatif kecil, maka dia semakin kuatlah berikatan. Jadi berikatan dengan atom-atom lain membentuk suatu unsur yang sangat bisa dia berbentuk lurus ya. Kemudian bisa bercabang, kemudian bisa terbuka dan tertutup ya. Itulah kekhasan atom karbon. Oke? Sudah dipahami? Sudah. Nah, ini kita masuk ke posisi atom karbon. Dilihat gambarnya. 1 aksen itu adalah atom karbon primer ya. Kemudian 2 itu sekunder, 3 tersier dan 4 atom karbon kuaterner. Ya, ada 4 posisi atom karbon. Dari gambar ini kira-kira ada yang bisa mendeskripsikan apa sih atom karbon primer? Oke, siapa? Iya, Fani. Silakan Fani. Atom karbon primer adalah atom H yang terikat pada karbon C. Ada 3. Kalau atom karbon sekunder itu adalah atom H yang terikat atom C, ada 2. Kalau atom tersier itu adalah karbon atom H yang terikat pada atom C, ada 1. Sedangkan karbon kuaterner adalah atom H yang terikat atom C, tidak ada. Tidak ada. Ya, sebenarnya benar jawaban Fani ya. Kalau kalian lihat di sini, atom karbon primer karbonnya hanya ada 3. Ya, sekunder hanya ada 2. Ya enggak? Tersier ada 1. Kuaterner hanya dia tidak berikatan. Ya, itu. Tapi di sini yang kita akan ambil kesimpulan, yang namanya posisi atom karbon primer, sekunder, tersier dan kuaterner itu dilihat dari ikatan antar karbonnya. Ya, jadi ada yang bisa menyempurnakan jawaban Fani? Iya, tolong Mila. Kalau atom karbon primer adalah atom karbon yang mengikat satu atom karbon lain. Atom karbon sekunder adalah atom karbon yang mengikat 2 atom karbon lain. Iya. Atom karbon tersier adalah atom karbon yang mengikat 3 atom karbon sel lain. Atom karbon kuaterner adalah atom karbon yang mengikat 4 atom karbon lain. Tepat sekali ya, benar sekali jawaban Mila. Kalau yang namanya primer berarti ikatannya antar karbon ya nak ya. Kalau antar karbon primer itu dia mengikat 1 karbon lain. Ya. Sekunder dia mengikat 2 karbon lain. Tersier dia mengikat 3 karbon lain. Kemudian kuaterner 4 tangannya ini digunakan untuk mengikat 4 karbon lain. Paham untuk posisi atom karbon? Nih, kalau mau ributnya nih, ibu buat seperti ini. Nanti kalian buat ya. Kalau primer berarti dia mengikat 1 atom karbon lain. Ya, ini ya, primer. Kemudian sekunder dia mengikat 2 atom karbon lain. Yang mana sekunder? Ini. Ya. Ini dia mengikat 2 atom karbon lain. Tersier dia mengikat 3 atom karbon lain. Mana yang 3 atom karbon lain? Di atas. Ini ya, tersier ya. Nih ya. Nih, tersier dia mengikat 3 atom karbon lain. Kuaterner dia mengikat 4 atom karbon lain. Ada yang ditanyakan? Ya, ini bentuk visual dari atom karbon ya. Hidrokarbon, primer, sekunder, tersier, kuaterner bisa dilihat dari sini. Ya. Dan juga nanti ini bisa kalian beri nama ini. Apa ini namanya? Ya. Oke.
Nih. Atom karbon, tentukan posisi atom karbon. Primer, sekunder, tersier, kuartenar. Ada yang mau maju nggak? Ada yang mau mencoba? Ayo. Oke, kuartenar. Ada yang mau coba? Yang mana primer? Nomor berapa aja? Primer nomor 1. Boleh. Ayo, Sen. Ayo, Bimo. Yang lainnya paham? Paham. Udah? Ada yang belum paham? Sebelum kita mengerjakan LKPD-nya, tersier. Kuartenar. Ada? Yang dikerjakan Bimo, benar? Udah ya? Kita lanjut ya. Nah, ini hidrokarbon. Hidrokarbon itu dibagi menjadi 3. Hidrokarbon yang rantai terbuka, alifatik, kemudian tertutup, dan yang hidrokarbon aromatik. Aromatik ini hidrokarbon yang terkonjugasi, ya, selang ikatan tunggalnya selang seri ikatan rangkap, ya. Ini nanti ke benzena. Tapi kita tidak belajar di situ. Kita masuknya ke hidrokarbon alifatik yang rangkainya terbuka. Di situ ada 3, alkana, alkena, dan alkuna. Alkana sesuai namanya nanti diakhiri dengan ana. Ya, rumus umumnya CnH2n plus 2. Alkena ini rantai rangkap 2, ya. Rangkap 2 sesuai dengan namanya nanti kita akhiri dengan ena. Ya. Rumus umumnya CnH2n, alkuna. Rangkap 3 CnH2n-2. Nanti diakhiri dengan ena tata namanya. Tapi pembatasan kita di sini kita sampai belajar tata nama alkana saja ya, Nak ya? Iya, nanti minggu depan baru kita belajar alkena dan alkuna. Oke. Apa masih mau ice breaking dulu? Seperti yang sudah dipelajari pada video sebelumnya, bahwa alkana merupakan salah satu jenis hidrokarbon alifatik jenuh, di mana atom karbon berikatan dengan atom karbon yang lain secara tunggal dengan rumus umum CnH2n plus 2. Dan untuk namanya, CH4 adalah metana, C2H6 etana, C3H8 propana, C4H10 butana, C5H12 pentana, C6H14 heksana, C7H16 heptana, C8H18 oktana, C9H20 nonana, dan C10H22 dekana. Selanjutnya, bagaimana memberikan nama dari senyawa alkana ini? Untuk keadaan normal atau rantai lurus tanpa cabang, langkah yang perlu diperhatikan adalah: yang pertama, hitung jumlah atom karbonnya. Di sini hanya fokus pada atom karbon saja ya, abaikan atom hidrogennya. Selanjutnya, penamaan dimulai dengan huruf N yang artinya normal. Lalu, tuliskan nama alkananya dengan memberikan tanda hubung atau strip setelah huruf N. Perhatikan contoh berikut ini, CH3, CH2, CH3. Ada 3 atom C yang berikatan,
sehingga namanya adalah N-propana. Kemudian untuk CH3, CH2, 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 CH3 ada 5 atom C yang berikatan. Rantai lurusnya namanya N-pentana. Oke, sebelum kita mulai memberikan nama untuk senyawa-senyawa alkana yang lebih kompleks lagi, kita harus pahami dulu tentang gugus alkil. Apa itu gugus alkil? Gugus alkil merupakan cabang dari senyawa alkana dan terbentuk akibat dari alkana yang kehilangan satu atom hidrogennya, sehingga rumus umumnya menjadi CnH2n-1. Gugus alkil juga merupakan gugus yang terikat pada rantai utama senyawa karbon, sehingga berpengaruh terhadap sistem penamaan dari senyawa hidrokarbon. Nama gugus alkil sama dengan nama alkananya, dengan akhiran ana diganti dengan il. Berikut ini beberapa gugus alkil yang wajib diketahui. Untuk N sama dengan 1, gugus alkil atau cabangnya adalah CH3, namanya metil. Dari metana menjadi metil. Ini merupakan tangkai cabangnya yang terikat pada rantai utama atau alkananya. Untuk N sama dengan 2, gugus alkilnya adalah CH2CH3 atau bisa disingkat dengan C2H5, namanya etil. N sama dengan 3 dengan gugus alkil CH2CH2CH3 yang disingkat dengan C3H7, namanya propil. Kemudian N4 C4H9 namanya butil, dan seterusnya. Ada beberapa nama gugus alkil lain yang sedikit dimodifikasi yang sering keluar dalam soal. Misalnya isopropil, isobutil, ada yang lain sekunder butil atau tersier butil. Baiklah, kita akan belajar bagaimana memberikan nama dari senyawa alkana. Perhatikan langkah-langkah dalam memberikan nama berikut ini. Yang pertama, tentukan rantai utamanya, yaitu rantai yang paling panjang dari ujung ke ujung. Fokus pada atom karbon saja ya. Selanjutnya, tentukan cabang-cabangnya. Gugus alkil apa saja yang terikat pada rantai utama. Kemudian beri nomor rantai, mulai dari yang paling dekat dengan cabang. Yang keempat, alkil ditulis menurut urutan pada alfabet. Misalnya, etil dengan metil, terlebih dahulu ditulis etil, baru metil. Apabila terdapat lebih dari satu cabang sejenis, jika ada 2, nama alkil diawali dengan di. Jika ada 3, tri, 4 tetra, 5 penta, dan seterusnya. Dan terakhir untuk penamaannya dimulai dari nomor cabang, kemudian tanda strip, nama cabang atau nama gugus alkilnya, kemudian yang terakhir rantai utamanya atau senyawa alkananya. Sampai di sini cukup paham ya? Untuk lebih jelasnya, perhatikan pembahasan soal-soal berikut ini. Contoh soal nomor 1. Berikan nama senyawa dengan struktur molekul berikut ini. Langkah yang pertama, tentukan rantai utamanya, yaitu rantai yang paling panjang. Hitung jumlah atom karbon, hanya fokus pada atom karbonnya saja, abaikan atom hidrogennya. Ini kemungkinan yang pertama, jadi rantai karbonnya dari ujung kiri sampai dengan ujung kanan. Coba hitung, ada berapa atom karbonnya? Ya, ada 6 atom karbon. Kemungkinan lain bisa seperti ini, dari ujung kiri sampai dengan ujung bawah. Untuk membuat rantai utama ini, yang penting dari ujung ke ujung, asal jangan untuk huruf T. Dari 2 kemungkinan rantai utama ini, jumlah atom karbon sama-sama 6. Jadi kita pakai yang pertama saja, dalam bentuk rantai lurus. Selanjutnya, tentukan cabang atau gugus alkilnya, yaitu atom-atom karbon yang berada di luar rantai utama. Ya, di sini ada 2 gugus alkil. Metil karena cabang dengan atom karbon 1, dan etil cabang dengan atom karbon 2. Kemudian beri nomor dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Kalian perhatikan,
cabang di dekat ujung kiri adalah metil yang terletak pada atom karbon kedua. Sementara di ujung kanan, cabang etil terletak pada karbon ketiga. Jadi, cabang lebih dekat dengan ujung kiri. Nomor 1 dimulai dari sebelah kiri. Dan terakhir, beri nama mulai dari nomor cabang, kemudian nama cabang, terakhir rantai utamanya yaitu rantai alkana. Ada 2 cabang yaitu etil dan metil. Untuk penulisannya berdasarkan urutan abjad, etil terlebih dahulu baru metil. Jadi namanya adalah 4 etil, 2 metil heksana. Paham ya? Selanjutnya ini soal nomor 2 ya. Kita beri namanya. Langkah yang pertama, tentukan rantai utamanya, yaitu rantai yang paling panjang. Ini kemungkinan yang pertama, dan ini kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang pertama, rantai utama ada 7 karbon. Untuk kemungkinan yang kedua, dari ujung kiri bawah ke ujung kanan ada 9 atom karbon. Kita perhatikan, rantai karbon yang ke arah kiri bawah ada 2 atom karbon. Jika diperpanjang akan seperti ini. Jadi, untuk rantai utama di sini mengandung 9 atom karbon. Ini yang akan kita gunakan. Selanjutnya, tentukan cabang atau gugus alkilnya. Di sini ada 3 gugus alkil, yaitu metil yang ada di sebelah kiri, kemudian yang di atas metil, kemudian yang di bawah propil karena atom karbonnya ada 3. Kemudian beri nomor dari yang paling dekat dengan cabang. Ya, yang mana yang paling dekat? Ya, yang bawah ya. Di situ ada 2 atom karbon, jadi dihitungnya ada 2 C. 1, 2, terus ke atas 3, kemudian ke samping kanan sampai nomor 9. Dan terakhir beri nama. Ya, di sini ada 2 jenis cabang yaitu metil dan propil. Berdasarkan huruf abjad, urutan abjad, M dengan P duluan M. Jadi metil terlebih dahulu. Metil di nomor 3 dan 5. Jadi 3, 5 di metil. Kemudian propil di nomor 5 juga, 5 propil, rantai utamanya nonana. Jadi 3, 5 trimetil, 5 propil, nonana. Sampai di sini paham ya? Soal selanjutnya, beri nama senyawa berikut ini. Dari soal ini, kita buat struktur molekulnya dengan lebih lengkap untuk mempermudah pekerjaan. Dari mulai CH3, kemudian ada CH2 2 kali kita panjangkan, lalu ada 2 CH3 diletakkan di mana? Ya, CH3 itu selalu di ujung, jadi kita letakkan sebagai cabang, dan terakhir CH3 paling kanan. Langsung kita bisa beri nama, tentukan rantai utamanya. Selanjutnya tentukan cabang atau gugus akilnya. Di sini cuma ada 2 metil. Beri nomor, yaitu dari yang paling dekat dengan cabang. Terlihat jelas ya dari sebelah kanan. Dan terakhir beri nama, 2 dimetil. Paham? Ada nama alkana. Jadi alkana itu ada yang rantainya lurus, kemudian ada yang bercabang ya. Kalau rantai lurus gampang aja kita kasih nama ya. Langsung kasih nama depannya dengan normal. Misalnya kalau C-nya ada 5, maka normal, pen, tanah. C-nya ada 7, normal, N, tanah. Ya, itu kalau dia rantainya lurus tanpa cabang. Kalau rantainya cabang, berarti cabang itu apa? Yang berada di luar rantai lurus. Ya, yang berada di luar rantai terpanjang. Nah, cabang ini diberi nama dengan alkil. Nah, ibu kasih PR buat kalian ke depan ya. Hafalkan C1 sampai C10 ya. Itu wajib kalian hafalkan dari metana, etana, propana sampai dekana ya. Oke. Kalau C-nya 1 hanya berapa? C-nya 1 hanya 4 ya. Ingat rumus alkana tadi sudah dijelaskan, Cn H2n plus 2. Ya enggak? Iya. Kalau C-nya 2 hanya berapa? C-nya 2. Hanya 2.
mempelajarinya. Yang berada di luar rantai karbon utama itu adalah alkil, kemudian beri nama. Ada pertanyaan? Ibu mau kasih soal lagi nih. Nah, ibu mau kasih soal lagi nih. Nih, ini ada struktur hidrokarbon. Ini alkana, alkena, atau alkona ya kira-kira? Alkana ya, dia rasanya tunggal. Kemudian kalian beri nama. Yang pertama, langkah pertama apa nak? Tentukan Nama senyawa alkana. iya. Langkah pertama apa kalau kita kasih nama? Tentukan rantai karbon yang terpanjang. Kemudian yang berada di rantai di luar rantai karbon terpanjang itu namanya alkil ya. Nanti alkil kita kasih nama dengan akhiran il ya. Kemudian beri nomornya, baru beri namanya. Ada yang mau mencoba? Boleh, Michelle? Benar yang dikerjakan Mesia di depan ah? Benar. Tentukan rantai karbon terpanjang. Kalau kita ngambil rantai yang lurus seperti ini, berapa jumlah karbonnya? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, lebih pendek daripada yang Kedua. 8. Jadi ini yang berada di luarnya adalah alkil. Kalau CH3 namanya apa? Metil. Kemudian kasih nomor ya. Nomornya bisa dari atas, bisa dari bawah, ya nggak? Kalau 1, 2, 3 alkil, 1, 2, 3 alkil, sama aja ya? Jadi 3,6. Kenapa 0,6? Karena ini sama. Metil, dua-duanya metil. Jadi kasih nama 3,6. Di metil. Oh, 8 ini nak. Kalau 8 namanya ya. Nanti dihafalkan lagi ya. Terus nomor 2. Ini kebalikannya. Dari nama jadikan struktur. Ya, langkah pertamanya gimana? Ambil yang terpanjang dulu, baru kasih alkilnya. Ada yang mau coba? Boleh? Ini nanti. Pentana berapa C-nya? Pentana C-nya ada 7. Kalau profil C-nya ada berapa pro? Pro ada 3. Kalau 5 itu pen. Jadi makanya apa? Metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Itu wajib dihafalkan ya. Nah, jika tambahkan angkanya ya. Karena tangannya sudah ada 1, jadi tambahkan hanya 3. Tangan C ada berapa tangan C? Tangan C itu ada berapa?
Selanjutnya kita kerjakan LKPD-nya. Itu LKPD-nya karena linknya nggak bisa dibuka ya. Jadi tapi nanti kalian per orangnya kerjakan yang di link ya. Ini kerjakan per kelompok dulu aja LKPD itu yang Ibu bagikan. Dibuka, itu ada 6 kegiatan. Kerjakan semuanya. Nanti saat presentasi Ibu ini aja dibagi siapa yang kira-kira kegiatan berapa, kelompok berapa ya. Dibuka LKPD-nya, diisi. Namanya ini nama kelompok. Iya, nama kelompoknya. Kalau untuk mandirinya nanti kalian kerjakan yang di link yang Ibu bagikan. Nanti Ibu benerin lagi ya. Terus dari Mollywoodnya bisa kalian buat ya strukturnya ya. Insyaallah. Ibu kasih waktu 30 menit cukup? 30 menit kebanyakan ya, 25 menit lah ya. 25 menit berarti kalau sekarang jam ini berarti nanti jam 11.25 sudah selesai LKPD-nya ya. Oke, kita kerjakan. Ya, ini ya ada yang mengerjakan ini, ada yang memakai Hollywood. Ayo semuanya dikerjakan. Enggak semuanya. Jadi kalian presentasi setelah ini ya. Jadi lembar apa mana nih? Kalian bisa cari jawabannya melalui referensi bahan ajar yang sudah Ibu bagikan, ya. Itu linknya, tolong dibuka di edit mana tadi? Atau kalian bisa cari sumber referensi lainnya ya. Kalian buka di internet, kalian carilah. Punya kuota kan? Punya ya. Itu tadi sudah Ibu share juga ya di grup ya, link bahan ajaran LKPD-nya. Bensin apa kandungannya? Garam itu apa? Buat aja. Gimana, ada kendala di kelompok 1? Ya, ada ya. Masih namanya ya. Kalian bisa buka di berbagai sumber ya nak ya. Bebaskan, buka HP-nya. Buka linknya apa saja. Misalnya nama senyawa ini, nama ini. Silakan kalian buka. Ada kendala kelompok 2? Iya, semuanya dikerjakan ya. Ada 6 kegiatan. 20 menit cukup lah ya. Kelompok 3? Ada kendala nak?
Boleh? Boleh kalian kreasikan. Modif itu bisa kalian kreasikan supaya kalian nanti kalian tunjukkan mana itu atom karbon primer, sekunder, tersier, kuaterner. Kemudian nanti beri nama, ya.
Yang LKPD mengerjakan LKPD ada kendala? Bisa Iqbal? Yang lainnya dicari ya, bantu ini. Bantu doa. Buka Google-nya, tanya sama ini Google. Sekarang banyak bahan ajar ya nak ya. Kalian bisa memanfaatkan teknologi internet. Semangat ya. Semangat Bu. Kira-kira selesai? Belum ya? Tunggu. Kamar 15 menit lagi. Kalau 15 lagi belum selesai. Gimana? Kalau belum ngecatnya di sini. Ya pemanasan. Ya. Kegiatan dia semua tidak kan nanti teman-teman kan? Kita masih latihan, ya. Salah itu aja. Masih belajar, masih salah itu aja. Mana primo? Mana prepennya?
Ada primer. Iya, ya. Primer. Ini yang di ujung. Satu C lain kan primer. Bukan apa. Sekunder mana sekunder? Ini ya sekunder, dekat 2C. Oke. Terus ya. Terus ya. Terus ya. Belum ada. Terus ya. 1, 2, 3. Buat bener yang mana? Itu biar kita jawab nomor 2 kan. Itu tulis. Langsung mereka dulu. Ada yang panjang. Ada kan yang panjang. Ini sebenarnya bisa kalian buat dari lilin ya, plastisin dari malam. Pernah lihat ada yang buat dari apa? Dari terong. Terong campur sama yang buat itu kecil itu. Pakai lidi ya. SMP pernah belajar? Tapi ada buat apa? Kan beda deskripsinya sih. ini buat mau sier itu gabungan satu doang. Ada yang sier, ini sier, ini sier, sier. Itu enggak? Semuanya maju ya. Ya, dia kompak ya. Kan ini atom karbon. Ini primer itu di ujung. Ya. Sekunder. Sekunder dua nih. Ini. Ya, ini juga. Oh iya, ini kan ya kalau di Ini terus ya. ya kita Ini. 1, 2, 3. Ini. Oh iya, 7. Sama. training kok. Bengkok itu 3 dimensinya. Kalau digambar di papan tulis lurus kita gambarnya. Kamu ini aku mau. Ya sih. Tahu. Sekreasinya aja. Iya. Nggak apa-apa lah, kan masih belajar kita. Nanti kita koreksi kembali kalau salah ya kita koreksi saya.
Iya, ini bener ini pun. Dalam diri kan. Ya KPD, kerjakan ya. Ada kendala ditanyakan saja. Ini masa tangan apa? Sip. Jadi sip. Posisi kamu. Kemarin bagus sih, wih jangan. Ini jadi ini loh. Oke, nah ini. Ini alkenia di dua ini. Yang alkalen masih kita bahas. Ini alkena, kalau angka 2 dia alkena. Kontek saya. Ikatan yang terjadi yang bukan 3 C lain. Ini 1, 2, 3. Kuarternya mana? 4 atau C lain kan? Kelompok 1 kegiatan 5 sampai kegiatan berapa? 4. 2 lagi ya, kelompok 2 sampai kegiatan berapa? Kegiatan 4 juga ya? Kelompok 3 juga ya? 4 ya? 2 kegiatan lagi ya? 5 menit cukup? enggak, Bu. Nah. Berat sebelah kok. Isi bagi isinya. Isi bagi isinya. Jangan bagi isinya.
gambar 1.2 Iya, saya follow. ikatan Nah, bisa kan lah. Oh iya. Ya, LKPD ada masalah kan, Nak? Sudah mau selesai ya LKPD ya? Apa jadi kan masih apa mana putih ya? Udah putih nggak? Kenapa ya? Ini ada mau. Kelompok 1 siap untuk presentasi. Kelompok 1. Nanti kita presentasinya sekalian tanya jawab ya. Ada seng. Masih semangat ya. Ya, masih ada nanti. Kalau semua lu nggak mau. Ya. Kelompok 1 silakan maju untuk mempresentasikan. Kelompok 1 kegiatan 1-2 saja ya. Nanti kalau kelompok 2 kegiatan 3-4, kelompok 3 kegiatan 5 dan 6. Ya, tolong anggota kelompok 1 silakan maju. Ayo, weh. Boleh orang ya, boleh. Itu bajunya masukin itu. Dan boleh. Itu Oh, itu tadi mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi ya. hasil diskusi tentang hidrokarbon. Perhatikan beberapa gambar senyawa hidrokarbon berikut. Carilah rumus senyawa penyusunnya dari berbagai sumber. Senyawa bensin, rumus senyawa senyawa bensin, rumus senyawa N-heptana, C7H16 dan isoktana C8H18. Untuk garam NaCl, untuk LPG propana C3H8 dan butana C4H10. Untuk air H2O. Untuk aspal C28H58. Untuk lilin C25H52. Berdasarkan gambar yang telah disediakan di atas, gambar manakah yang bukan termasuk dalam contoh senyawa hidrokarbon, garam dan air?
Selanjutnya, gambar manakah yang termasuk dalam contoh senyawa hidrokarbon? Bensin, LPG, aspal, dan lilin. Unsur apa saja yang terdapat dalam senyawa hidrokarbon? Unsur karbon C dan hidrogen H. Oksigen dan hidrokarbon. Jadi definisi hidrokarbon adalah hidrokarbon merupakan suatu senyawa yang terdiri dari unsur karbon C dan unsur hidrogen H. Perhatikan gambar pemanasan senyawa hidrokarbon berikut. Pada pemanasan senyawa hidrokarbon tersebut, air kapur CaOH2 menjadi keruh. Hal ini menunjukkan bahwa pemanasan senyawa hidrokarbon menghasilkan unsur C, karbon, dan O, oksigen. Tuliskan reaksi yang terjadi. Pemanasan hidrokarbon CXHY sama dengan CXHY plus oksigen 2 sama dengan XCO2 plus YH2O. Air kapur menjadi keruh. CO2 menjadi plus CaOH2 dan H2 menjadi CaCO3 SH2O. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kami dari kelompok B ingin bertanya, Sudah presentasinya? bagaimana cara identifikasi unsur C dan B dan H dalam senyawa hidrokarbon? Kelompok berdua menanyakan bagaimana kalian mengidentifikasi karbon dan hidrogen dalam hidrokarbon. Secara langsung bisa dengan cara dibakar. Jika berubah menjadi hitam kecoklatan dan adanya gas yang terlihat, maka kemungkinan hitam itu bisa berasal dari atom C dan gas dari atom H. Bisa dipahami kelompok 2? Saya. Jadi kalau kita identifikasi senyawa hidrokarbon, bisa dilihat dari gambar ini ya. Itu bisa dengan cara reaksi pembakaran. Jadi kalau hidrokarbon dibakar itu dengan oksigen O2, dia nanti akan menghasilkan gas CO2 dan H2O. Ya, CO2 itu gimana kita identifikasinya? Identifikasi CO2 kita bisa menggunakan, kita lewatkan CO2 dalam kapur CaOH 2 kali, maka nanti akan dihasilkan air kapur yang menjadi keruh ini ya. Ini nanti menandakan adanya senyawa CaCO3, CO2 yang bereaksi dengan CaOH 2 kali. Untuk airnya kita bisa identifikasi dengan uji kobalt. Kita lewatkan air dengan kertas kobalt. Jadi kertas kobalt yang tadinya warnanya biru akan menjadi merah muda karena adanya air. Ini masih teori sebenarnya ya. Itu mau dijelaskan atom karbon primer sekunder tersiarnya? Sudah ada molekulnya? Ya. Silakan Miss. Yang primer yang mana? Primer yang ini, terus ini. Ya. Sekunder? Yang mengikat? Dua atom C. Tersier? Mengikat berapa? 3 atom C. Yang kuarter lah. Oke, kelompok 1 ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1 ya. Silakan kembali. Untuk kelompok 2. Kelompok 2 semangat. Kelompok 2 ada Bimo. Ada Bimo, ya. Bimo Ada gede. Risti, ada Fani, ada Iqbal. Silakan presentasikan. Ini kita kegiatan 3-4 saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil lembar kerja kami. Jenis atom karbon. Berdasarkan gambar di atas, perhatikan ada berapa atom C yang terikat langsung pada atom C primer, yaitu 5 buah. Berdasarkan gambar di atas, perhatikan ada beberapa
yang terikat langsung pada atom C sekunder, yaitu 3 buah. Berdasarkan gambar di atas, perhatikan ada beberapa atom C yang terikat langsung pada atom C tersier, yaitu 1 buah. Berdasarkan gambar di atas, perhatikan ada berapa atom C yang terikat langsung pada atom C kuartener, yaitu 1 buah. Berdasarkan struktur di atas, jelaskan pengertian atom C primer, yaitu atom karbon yang berikatan dengan satu atom karbon lainnya. Atom C sekunder, atom karbon yang berikatan dengan 2 atom karbon lainnya. Atom C tersier, atom karbon yang berikatan dengan 3 atom karbon lainnya. Atom C kuartener, atom karbon yang berkaitan dengan 4 atom karbon lainnya. Struktur dan rumus molekul hidrokarbon. Amatilah gambar senyawa dan hitung berikut dan jawab pertanyaan. Apakah senyawa di atas merupakan rantai karbon lurus atau karbon bercabang? Jawabannya adalah rantai karbon lurus. Apakah yang membedakan ketiga struktur senyawa di atas? Jelaskan. Gambar 1 adalah ikatan tunggal. Gambar 2 adalah ikatan rangka 2. Gambar 3 adalah ikatan rangka 3. Perhatikan tabel deret homolog alkana dalam bahan kaca. Bandingkan nama senyawa yang ada dengan nama senyawa pada struktur A, B, dan C. Apakah ada perbedaan? Jelaskan. Tentu saja ada. Ikatan tunggal diakhiri dengan ana. Ikatan rangka 2 diakhiri dengan ena. Ikatan rangka 3 adalah una. Sekian, ini presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin bertanya kelompok 2? Ya, Bu. Sudah paham semua? Sudah. Baik. Ini tanya deh satu lagi, satu nih. Tadi posisi atom karbon ya? Ya. Ya. Ini berapa? Ini berapa nak? 2. Tanya? 3. Itu nomor berapa di sini? 2. Berarti ini kurang? 2. Ini kurang berapa? 2. Ini kurang 3. berapa? Ini? 3. Ini? 2. 2. Ini? 1. Tambah semua ya? Ini? 3. C primernya nomor berapa? Yang primer nomor 1. 9. Kue yang tanya kan 1. 9. 9. 8. 7. 10 sama 12. 10 sama 12 sama 13. berapa? Benar? Benar. C sekunder. Yang 2. 2. Terus 4. 4. Oke. Terus yang itu 11. 11 ya. Ada lagi? Sudah. Nah, C tersier. Nomor 6. 6. 6 aja. Aja. Kuartener. Nomor 3 sama 3 sama 5. benar yang dikerjakan teman-teman. Nah, ya kita kasih aplaus. Itu tadi modelnya sudah dibuat. Sudah. Bisa dijelaskan modelnya nak? Mana yang karbon primer, sekunder, tersier, kuartener? Primer itu yang 1 ya? Ya. Ini 1, 2, 3, 4, Kita temannya. Yang ayo sini aja biar kelihatan. Nah, Nah, terus yang sekunder. sekundernya ini. Terus sama ini. Iya, dia mengikat berapa atom C? Dua. 2. Tersier Tersiernya yang ini. yang mengikat berapa atom C? 3. 3. Yang mana dimu? Ini nih. Enggak ada. Enggak. Enggak ada. Kelihatan? Ada nih Ini ini. ini. Ya enggak? Oh iya iya.
yang B N propana, yang C N oktana, dan yang D N heptana. 36. Menentukan tata nama senyawa alkana pada rantai bercabang. Berdasarkan informasi yang telah kalian dapat, berilah nama pada struktur senyawa alkana di bawahnya sesuai dengan aturan prinsip. Yang A 2 metil propana, yang B 3 dimetil pentana, yang C 3,6 dimetil oktana, yang D 5 dietil 2 6 dimetil heptana. Yang lainnya sama jawabannya? Seperti yang dikerjakan kelompok 3? Sama ya. Ada pertanyaan di kelompok 3? Tidak ada. Paham kelompok 3? Bisa yang memberi nama dari struktur ke nama bisa? Dari nama menjadi struktur bisa? Ya. Tolong dijelaskan itu ya. Mau limitnya nggak? Mana yang primer, sekunder, tersier, tersenar? Ini tuh primer Bu ya. Yang mana gimana? Ada sini jadi. Nah, primer dia bukan satu atom yang lain ya. Ya, coba. Ini water. Sekunder. Saya berburu. Sekunder. Tersier. Tersier dia mengikat berapa tiga air? Ujung. Tidak. Yang mana tersier? Ini ya. Tersier ya? Iya, ini tersier. Yang kuartener? Dia tangannya 4, C-nya dia mengikat 4 C lain. Tangannya mengikat bukan C. Nih. Iya. Iya. Ya. Siapa untuk kelompok 3? Masih fresh ya otaknya ya? Iya. Selanjutnya nanti LKPD-nya kalian kumpulkan ya. Ada yang bisa menyimpulkan nggak materi pembelajaran kita hari ini? Kelompok 1 tadi membahas tentang senyawa hidrokarbon ya. Apa aja bisa disimpulkan? Hidrokarbon. Jadi senyawa hidrokarbon terdiri dari atom C dan K. Kemudian atom karbon itu Mempunyai ciri khas. mempunyai kekhasan ya, dia punya R4 apa? Elemen valensi. Kemudian jari-jarinya kecil ya, sehingga dia bisa berikatan tunggal, kakak 2 dan Kakak 3. kemudian posisi atom C primer, sekunder, tersier, kuartener paham nak? Paham. Dan memberikan nama alkananya. Paham. Sudah kita simpulkan materi pembelajaran hari ini. Sudah. Sekarang Ibu minta kalian buka Google Classroom ya. Kita post test, Ibu kasih waktu sekitar 10 menit ya untuk mengerjakan soal post test. Ini lupa ya hasilnya ya. Ini Ibu bagikan di ini ya. Ini Ibu bagikan di ini kita ini ya. Silakan dikerjakan selama 10 menit.
Udah Bu. Soalnya bisa kalian isi ya di tas kalian ya, nama, kelasnya. Di situ ada 15 soal. Masing-masing dia punya poin. Di token ini siapa? Itu ada kode token ya? Di Ada tokennya ya? Tokennya berapa? Iya ada. Kalian isi tokennya ya. Yang XYZ. Buka formnya. Buka. Jadi masing-masing kalian soalnya akan berbeda ya. Punya kuota? Punya Ya 10 menit cukup lah. 15 soal itu. Kalau nggak ada kuota tethering. Udah ya soalnya ya. Soalnya itu yang telah kalian kerjakan lah. Yang telah kita pelajari hari ini. Ya, semoga nilainya 100 semua ya. Kalau yang sudah, kalian bisa langsung melihat nilai kalian di sana. Kalau kalian masukkan tokennya, dia nggak kebuka nanti soalnya ya. Siswa satu sama yang lainnya itu soalnya berbeda karena Ibu acak itu soalnya.
Ada yang sudah mengumpulkan? Uni. Hah? Uni. Berapa nilainya? Bisa dicek? Karena Ipan, ada masalah. Bagus tuh nilainya, Bang. Berapa nilainya? Kalau nggak ganjil pakai kak. Bagus banget, Bu. Berapa? Belum. Ini punya Pak. Si Bu nih, Bu. Berapa, Pak nih? Nanti Ibu bisa cek. Berapa ya? Ada yang dapat 100? Ya, kayak diisi semua aja. Diisi semua ya? Aduh bunyi. Iya. Jangan sampai nilai di bawah KKM. Gila Uni. Kalau nilai di bawah KKM berarti kan nggak tuntas belajarnya. Bagi dua. Bagi psikologi dua. Ayo diperiksa dulu.
Oke, nanti nilainya Ibu masukkan ke daftar nilai ya. Nilai postes ini. Jadi nilai LKPD sama postes Ibu masukkan ke nilai kognitif kalian. Satu, dua, tiga. Ya, Allah, beda 5 doang nih. Udah? Udah ya? Silakan kalian selesaikan. Sudah selesai ya? Waktu untuk postesnya. Belum, Bu. Belum. Amar, Bu, bentar lagi, Bu. Bagi dua. Berapa Iban? Ada berapa soal? Saya 10 ya? 15. Berarti gue minta data. Dia melihat 3 karbon. Lunjak dulu. Apa sih yang ini? Kalian cuma cukup sekali aja mengerjakannya. Udah ya? Sabar, Bu. Bentar lagi, Bu, tipis. Pengalaman satu soal. Ya 5 lah, satu soal kita 5. Berarti 70 bagi 5. 14 soal doang yang kita. Salah satu doang mas saya berarti. Kan lu kan udah kelihatan. Udah ya? Udah tutup, silakan ditutup. Satu lagi. Bu, ini apa, Bu? Masalahnya kan ada 5 bukan 5. Nih, bawa mana? Tadi gue ada nilai 85. 95. Ya? Dan mana yang salah nomor 1. Ini salah. Wah, di 10 anjir, gue 10 nya gue. Sudah semua ya? Oke. Kalau nanti nilainya Ibu lihat. Jadi kita hari ini sudah belajar apa ya, Nak ya? Materi tentang hidrogen. Terima kasih buat kalian semua. Yang mana pelajaran hari ini? Seru. Kan seru. Oke. Sudah dibawa. Berapa? 70, Bu. Sudah ya, nilainya sudah, nanti Ibu rekap nilainya. Untuk pelajaran ke depan, nanti kalian kita belajar tentang tata nama alkena dan alkena. Tapi PR kalian pelajari dulu direct homolog dari tadi ya, alkena ya, C1 sampai C10.